Pembalap Ducati, Francisco Bagnaia, menunjukkan potensinya setelah sprint race MotoGP Austria 2024 di Red Bull Ring, Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2024 dengan finish pertama. Hasil ini adalah sesuatu yang tidak biasa terjadi karena Bagnaia akhirnya terbebas dari kutukan terjatuh sprint race dan berhasil naik ke podium teratas. Balapan di Silverstone berjalan sebagaimana mestinya, tetapi di sirkuit yang membuat Anda merasa nyaman, selalu penting untuk mendapatkan hasil maksimal, kata Bagnaia dilansir dari Motosan. Saya melakukannya di sini, tetapi ini harus menjadi hal yang konstan di semua balapan sprint. Kami tidak boleh membuat kesalahan lagi karena kami tahu betapa dekatnya kejuaraan. Sangat penting untuk selalu berada di depan. Kemenangan tersebut membuat juara dunia bertahan itu kembali ke puncak klasemen setelah mengantongi poin yang sama dengan Martin, 250 poin. Namun, kegagalan Martin menghentikan Bagnaia membuat dia harus merelakan posisi puncak di klasemen MotoGP 2024 untuk sementara. Alasannya, Bagnaia lebih sering menang pada balapan utama minggu yang menjadi acuan berikutnya dengan 6 kemenangan berbanding 2 milik Martin yang kerap menang sprint race. Martin sendiri terbilang sedikit terbantu karena hampir saja dia kalah poin dari Bagnaia setelah balapan. Hukuman penalti panjang yang mesti dijalani membuat posisi Martin melorot ke urutan ketiga. Fantastis tertawa soal jumlah poin sama dengan Martin. Saya senang dengan hasil ini karena semula saya tertinggal lebih dari 40 poin dan sangat penting untuk mengejar ketertinggalan. Aku Bagnaia, baik Jorge maupun saya melakukan terlalu banyak kesalahan, tetapi kami selalu unggul dalam setiap situasi, di setiap sirkuit. Itu berarti level kami saat ini sedikit lebih tinggi daripada yang lain. Kami harus terus seperti ini untuk berjuang sampai akhir dan saya yakin itu akan terjadi. Berkejaran poin dengan Martin adalah situasi yang disukai Bagnaia. Ini adalah situasi terbaik yang saya sukai. Pada 2022 saya terpaksa menang, sedangkan tahun lalu saya harus bertahan, terutama setelah kecelakaan di Barcelona, tutur Bagnaia. Saya berjuang keras untuk mendapatkan poin dan secara mental itu adalah situasi yang paling sulit. Sisi lain, membuat saya bersemangat karena kami bertarung dengan cara yang sama, ini seperti pertandingan tinju. Terkait Martin membuat kesalahan dengan melebar di tikungan 2 yang berbentuk zigzag, Bagnaia melihat Martinator melebar. Saya keluar dari tikungan pertama lebih baik darinya dan saya memutuskan untuk keluar dari tikungan dan mengerem seolah-olah itu adalah kualifikasi, ujar Bagnaia. Jika dia melakukan hal yang sama, dia akan melebar dan itulah yang terjadi. Ketika saya melihatnya di akhir putaran hanya 3/10 detik di belakang saya tahu dia akan dihukum karena dia tidak kehilangan sedetik pun. Ketika Anda memotong tikungan, Anda selalu kehilangan waktu, tetapi itulah aturannya. Sejak saat itu, saya mencoba berkonsentrasi untuk mengelola balapan, pada peta, pada ban, untuk memahami sebanyak mungkin untuk besok, mengemudi dengan lancar. Sementara itu, Marc Marquez tidak dapat naik podium sprint race dan mengalami kecelakaan. Kita semua tahu Marc dan tekadnya, dia berusaha sebagaimana mestinya. Saya akan melakukan hal yang sama jika menggantikannya, ujar pembalap 27 tahun itu. Kecepatan balapan yang saya kendarai dapat diatur pada saat itu. Dia berusaha keras untuk mengejar saya dan hanya butuh beberapa saat untuk membuat kesalahan. Kami harus berterima kasih kepada Marquez untuk itu. Bagnaia lalu menjelaskan levelnya dalam mengemudi karena telah menemukan kecepatan yang bagus. Kami telah bekerja dengan sempurna sejak Jerez dan setiap akhir pekan kami berjuang untuk posisi teratas. Silverstone adalah satu-satunya akhir pekan yang tidak berjalan seperti yang saya harapkan, aku Bagnaia. Sayangnya kondisinya tidak memungkinkan saya untuk menggunakan ban yang tepat agar kompetitif. Selain itu, saya sangat cepat, saya memiliki perasaan yang sama seperti pada 2022. Di sini, ban sedikit lebih mudah dikendalikan karena Anda dapat menggunakan rem belakang untuk membuat ban meluncur. Hari ini masalah yang saya alami di depan datang dari belakang. Di tikungan 1, 3, 4, dan 10 saya menyadarinya, jadi saya memutuskan untuk sedikit melambat di putaran terakhir. Petik 2. Besok akan berbeda jika kami melaju dengan ban medium, tetapi harus juga dikatakan bahwa performa ban belakang tahun ini luar biasa.
Hari ini, di sprint, saya mencatatkan lap tercepat saya hanya 2/10 lebih lambat dari pole position tahun lalu. Saya sudah melihat catatan waktu Martin, tetapi saya sangat senang juga bisa mencatat waktu di bawah 1 menit 28 detik. Tentu saja, pole position lebih baik, tetapi itu adalah lap yang fantastis. Saya sedikit melewati garis di tikungan 6, tetapi bahkan tanpa posisi itu saya tidak akan mampu mengalahkan Jorge. Selain itu, kami mencatatkan waktu yang luar biasa. Valentino Rossi memuji anak didiknya, Francisco Bagnaia, yang kembali mendapat momentum dalam perburuan gelar juara MotoGP 2024. Francisco Bagnaia kembali merebut posisi pertama dalam klasemen sementara MotoGP 2024. Posisi pertama direbut pembalap Ducati Lenovo itu setelah memenangi sprint seri balap ke-11 MotoGP Austria 2024 di Red Bull Ring, Spielberg, Austria, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Bagnaia tampil rapi meski sempat disusul rival utamanya yakni Jorge Martin, Prima Pramac pada lap pertama. Lagi-lagi Bagnaia diuntungkan Martin yang melebar di tikungan 2 yang berbentuk zigzag sehingga mendapat penalti long lap. Performa stabil Bagnaia makin menonjol karena tak berselang lama blunder dilakukan rival lainnya yaitu Marc Marquez Gresini Racing, sehingga gagal finish. Penampilan rapi dan bersih dari Bagnaia ini mendapatkan pujian dari Valentino Rossi selaku mentornya di VR46 Riders Academy. Kekuatan Bagnaia adalah ini, agresif tetapi tidak kotor, dia bersih tetapi tak berarti lembut, ucap Rossi kepada Sky Sport Italia. Rossi menunjuk gaya balap Bagnaia yang seperti pembalap motocross karena meluncurkan ban belakangnya ke depan saat menikung. Bagnaia bak menemukan ramuan yang bertahun-tahun dicari Ducati karena reputasi tidak bisa belok karena terlalu cepat. Kekuatan Bagnaia bertambah karena dia juga presisi kendati bukannya tanpa celah karena sejumlah hasil gagal finish ketika mampu berada di depan. Dia mengendarai dengan oversteer saat pengereman, tetapi juga dalam kondisi stabil, dia tidak membuat kesalahan, ucap Rossi lagi. Sekarang dia sulit dikalahkan, tetapi lawan-lawannya ada di sana. Rossi melihat Jorge Martin menjadi lawan terbesar Bagnaia pada musim ini, kemungkinan terjadinya persaingan untuk gelar juara hingga balapan terakhir seperti musim lalu pun dilihat The Doctor. Meski begitu, Rossi mengingatkan bagaimana musim ini Bagnaia mampu bangkit dari ketertinggalan poin jauh di klasemen. Bagnaia sukses memulihkan jarak 38 poin dari Martin pada awal musim dengan merangkai 4 kemenangan beruntun menuju paruh musim. Kini keduanya berada dalam posisi seimbang dengan 250 poin. Bagnaia hanya berhak atas peringkat yang lebih baik karena lebih sering menang dalam balapan hari Minggu 6 kali daripada Martin 2 kali. Bagaimanapun, ini akan menjadi persaingan yang bagus karena Martin adalah pembalap yang sangat cepat, kata Rossi. Dia membuat sedikit kesalahan, dia memiliki rekor lap di Austria, dia juga start dengan baik. Ini adalah hal-hal terpenting di MotoGP sekarang. Bagaimana dengan Marquez? Juara dunia 8 kali itu mulai keteteran setelah dapat mengimbangi Bagnaia dan Martin pada awal musim. Hasil gagal finish yang dialami pada sprint MotoGP Austria kemarin juga terjadi karena Marquez memaksakan diri. Ketika ditanya apakah kans kemenangan Marquez di MotoGP Austria hanya terjadi jika hujan, Rossi mengamini. Tentu saja, dengan trek yang basah artinya kita memulai dari nol, ucap Rossi. Marquez sangat kuat di lintasan basah dan dengan Ducati dia menemukan kecepatan dengan segera, jadi dia akan punya peluang lebih besar. Akan tetapi, saya berharap cuacanya cerah selain karena kalau saya ingin melihat balapan dari pinggir lintasan, nanti saya basah kuyup. Jadi akan jauh lebih baik kalau cuacanya cerah, untuk para pembalap dan untuk kami, ucapnya setengah bercanda. Pembalap Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia, menegaskan keunggulan di tabel klasemen MotoGP 2024. Kemenangan pada balapan seri ke-11 MotoGP Austria mendorong Francisco Bagnaia untuk membuka jarak dengan rival utamanya yaitu Jorge Martin, Prima Pramac. Bagnaia nyaris tak tersentuh dalam balapan yang berlangsung di Red Bull Ring, Spielberg, Austria, Minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024. Sejak merebut posisi pertama pada awal lap kedua, Bagnaia tidak punya lawan selain Martin seorang. Itu pun tidak bertahan lama, Martin yang notabene pemilik rekor waktu lap tercepat MotoGP di Red Bull Ring tak dapat mengimbangi ritme Bagnaia.
Balapan selama 28 lap pun terasa seperti selamanya karena hampir nihilnya persaingan untuk posisi pertama. Saya pikir saya setidaknya bisa finish bersama Pecco, mencoba untuk bersaing dengannya, kata Martin di Parc Fermé, dikutip dari Paddock GP. Akan tetapi, ya, seiring jalannya balapan, temperatur ban depan menjadi sangat tinggi. Di satu titik saya sangat dekat dan kemudian dia menambah gapnya sebesar 0,6 atau 0,7 detik. Bagnaia akhirnya finish dengan keunggulan 3,2 detik. Padahal antara Martin dan pembalap peringkat 3 ada jarak 4 detik. Jarak ke posisi keempat, di atas 10 detik, atau 11% dari rata-rata pace lomba. Semua dominasi ini berbuah keuntungan 5 poin bagi Bagnaia atas Martin yang lagi-lagi lawan satu-satunya. Selaras dengan hasil balapan, Bagnaia masih bisa membuat perbedaan dengan Martin ketika kontestan lainnya jauh tertinggal. Saat Bagnaia unggul 5 poin atas Martin, Martin sudah punya tabungan 56 poin dari pembalap ketiga yakni Enea Bastianini Prima Pramac. Sementara dengan pembalap peringkat keempat yaitu Marc Marquez Gresini Racing, selisihnya dengan Martin adalah 78 poin. Pembalap di luar itu tak perlu ditanya karena selisihnya sudah hampir 150 poin saat kejuaraan baru memasuki paruh kedua. Saya pikir Jorge dan saya melakukan sesuatu yang luar biasa dalam aspek kecepatan dan konsistensi, komentar Bagnaia. Saya mencoba untuk tampil sedikit lebih baik darinya di setiap lap untuk membuka jarak. Bagnaia sadar bahwa dia tidak boleh memberi celah sedikit pun kepada Martin untuk melawan balik. Saya tahu bahwa di beberapa lap terakhir semuanya bisa terjadi karena ban belakang aus, red, ucapnya. MotoGP 2024 akan mengalami libur selama 1 pekan. Kejuaraan akan dilanjutkan lagi dengan seri balap GP Aragon pada tanggal 30 Agustus, tanggal 1 September mendatang. Konsistensi akan sangat menentukan karena agenda yang luar biasa padat. Dari Aragon, para pembalap akan menjalani 9 seri balap hanya dalam rentang waktu 12 pekan.